Shalom, selamat pagi, selamat datang di Gereja Sidang Jemaat Allah Efata, baik secara onsite maupun online. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita sambut tim worship leader GSI Efata. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Mari kita akan nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Persiapkan tubuh jiwa roh kita. Kiranya korban syukur ini, tubuh ini berbaru harum dalam hadapan Tuhan. Mari saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Kita bersuka cita pagi hari ini. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga,
Tuhan sukacita-Mu nyata bagi setiap kami pagi hari ini. Lebih dahsyat lagi kita bersorak-sorak sebab hanya Yesuslah terang hidup kita. Amin. Satu hal yang kupinta, satu hal yang kupinta, ini yang kuingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang kami ingini, menikmati kasih-Mu di dalam anugerah-Mu. Bersama-sama bersama, satu hal yang kupinta, ini yang kuingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang kuingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Jemaat kembali duduk. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur sebab kita memiliki Allah yang setia, Allah yang tak pernah pergi dalam hidup kita, yang senantiasa ada dalam kondisi apapun, karena Dia Allah yang hidup. Bawa hatimu dalam hadirat Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengalir, Yesus. Tak pernah kau
terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Apakah lebih lagi kita pujikan. Kami percaya Kau temani aku, kerja selalu untuk kebaikan. Bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Haleluya Yesus, dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Lebih lagi kita pujikan. Haleluya Tuhan. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami kan tenang bersamamu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa-Mu Yesus, kami bersyukur. Oh haleluya, haleluya. Sembah Kau Tuhan pagi hari ini. Kami mau sembah Kau lebih tinggi lagi Yesus. Kami mau agungkan nama-Mu Yesus. Sebab Kau yang setia, sebab Kau yang setia Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh kami bersyukur Tuhan. Biar kuasa-Mu mengalir bagi kami. Haleluya Yesus, haleluya. Kaulah yang luar biasa Tuhan. Kami hanya mau mengagungkan dan meninggikan nama-Mu Yesus pagi hari ini. Terima kasih Yesus.
kekal mulia, Kau hadir di sini. Haleluya. Pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, Bukan tenang. bersamamu Bapa. Sekali lagi jemaat Tuhan saja pujikan mengalir. Haleluya Yesus. Kami mau terima Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau terima kuasa-Mu Yesus. Amin. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Dengan iman kita serukan, ku kan tenang bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ini pujian kami Tuhan, ini kami nyatakan dalam nama Yesus. Kami akan tenang bersama-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya ucapan syukur saja yang kami dapat naikkan, kami dapat lakukan, kami dapat bawa kepadamu Yesus. Karena Kau Allah yang luar biasa, karena Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dalam kondisi apapun Kau selalu ada dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan buat semuanya itu. Kami percaya juga kuasa-Mu sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Mujizat-Mu sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya Yesus dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Dan pagi hari ini kami juga ingin mendengarkan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Berbicara dalam hidup kami Tuhan. Tegur kami Tuhan. Kuatkan kami Yesus. Karena kami perlu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau lembutkan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berdoa untuk persembahan, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi 3 ayat 8 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Mari kita angkat amplop-amplop persembahan dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat jiwa kami, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan-Mu, atas segala berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik lewat persembahan yang akan kami bawa, baik itu persembahan persepuluhan,
persembahan khusus maupun persembahan-persembahan syukur yang lain. Kami percaya ini semua oleh karena berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati kehidupan kami, berkati setiap persembahan yang kami berikan, karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan Tuhan segala harapan kami, kerinduan kami, permohonan kami ke dalam tangan-Mu, karena di dalam Tuhan tidak ada satupun perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat jiwa kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, boleh lihat ke kanan kiri, katakan shalom. Haleluya, Bu Selvi belum ada ya, samping kanan kirinya. Yang di rumah, shalom, puji Tuhan. Mari kita akan menikmati kebesaran Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Saya sudah mempersiapkan kurang lebih 48 slide, jadi lama khotbah saya pastinya. Ya, oke. 48 itu karena Om Paul nggak usah lagi diisi worship Om Paul ya. Jadi saya langsung ayatnya ada di situ. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, firman Tuhan saya beri judul Determination, bukan Terminator ya. Determination ini adalah penentu atau bisa dibilang kekuatan hati untuk melakukan sesuatu. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita memerlukan karakter sebagai penentu keberhasilan kita. Berapa banyak di antara kita yang mau berhasil hidupnya? Dalam segala hal, ya, keluarga, pekerjaan, membimbing anak-anak, semuanya berhasil. Bahkan masak pun berhasil. Kan ada yang kadang-kadang masak nggak berhasil. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama salah satu tokoh firman Tuhan yang luar biasa, mungkin jarang dikhotbahkan. Ya. Ada di anak sekolah minggu kita ada anak sekolah minggu kita yang punya nama itu gitu ya. Jarang dikhotbahkan. Tetapi tokoh Alkitab ini memiliki karakter yang begitu luar biasa. Namanya adalah Benaya. Sudah pernah dengar khotbah tentang Benaya? Saya berharap sudah ya. Benaya ini adalah anak Yoyada, seorang imam kepala Israel. Makanya namanya Benaya bin Yoyada. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal 23, langsung saja sudah ada di LCD ya. 2 Samuel 23 ayat 20, selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzeel, ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab, juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini kita masih ada di pandemi COVID-19. Setelah 1,5 tahun baru saya merasakan bahwa
COVID itu dekat dengan kita. Beberapa minggu yang lalu keluarga Pak Rio, ya Pak Rio, Ibu Rista, kemudian Ayu, terpapar COVID-19. Bersamaan dengan itu Yosika Miranda Purba. Dan minggu ini semakin dekat dengan keluarga saya. Pak Yave dan Bu Ica juga dinyatakan positif COVID-19. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu. Saya langsung dengan keluarga swab kemarin dan kami dinyatakan negatif. Puji Tuhan, enggak hamil kami. Enggak positif hamil. Kami negatif. Pandemi di mana-mana, bahkan di seluruh dunia lebih dari 200 negara terkena pandemi ini. Yang dikatakan katanya Myanmar atau Vietnam ya, yang enggak terkontaminasi sama sekali dengan COVID, toh beberapa minggu yang lalu akhirnya juga masuk di sana. Hebat corona ini. Daya jangkaunya luar biasa. Ya. Sampai ke semua negara yang dianggap negara paling bersih sekalipun. Kena sampai hari ini Australia dan New Zealand, negara yang terkenal dengan kebersihannya, masih lockdown Bapak Ibu. Ya. Kalau kita sudah terbiasa lauk daun kan, terus sudah terbiasa. Ya, daun pepaya, daun ubi. Terbiasa. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, pandemi ini membawa masalah kesehatan. Berapa banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Ada masalah juga ekonomi. Beberapa di antara kita harus berpikir untuk pekerjaan. Ada yang dirumahkan, ada yang dibatasi dalam hal bekerja. Ya, Pak Henes sudah tidak bekerja sama sekali menyanyi. Karena hotel, restoran semuanya tutup. Ya, Ibu Ica hanya kerja hari Sabtu saja. Ya memang ada pekerjaan-pekerjaan bisnis-bisnis yang tidak terpengaruh. Ya contohnya Pak Suntoro nggak terpengaruh. Ya, karena keramik itu tidak kena COVID. Ya orang-orang banyak sekali membangun sekarang ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada BLT, bantuan langsung tunai. Lumayan ini, ya beli keramik di Pak Suntoro. Ada yang mungkin nggak terpengaruh ya. Ya saya tanya sih sedikit aja gitu ya. Yang punya pabrik roti Pak Bobi dengan Ibu Susan. Orang tetap makan roti biar COVID. Ya Pak Hendy juga sama. Ya bisnisnya masih. Pak Rio juga yang di bank-bank ini ya. Tetapi yang di hotel dan lain sebagainya. Banyak orang yang kena masalah ekonomi, kehilangan pekerjaan, masalah keluarga terjadi. Justru ketika pandemi, kemudian ada work from home, belajar dari rumah juga, bekerja dari rumah, justru di situ ketemu terus, akhirnya banyak pertengkaran. Ya, masalah pendidikan. Anak-anak kita jadi tidak bisa bersosialisasi dengan gurunya. Saya tanya sama Nathan, Nathan kamu kenal guru ini? Enggak. Kenapa? Enggak pernah ketemu. Ya. Keadaan-keadaan itu membuat kecemasan, keputusasaan di dalam kehidupan setiap manusia, Bapak Ibu. Tetapi ada satu kunci untuk menuju keberhasilan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kunci menuju kepada kemenangan adalah karakter. Kita harus bangun karakter kita. Kita harus tetap menjadi orang-orang yang berhasil di tengah pandemi. Kita tetap harus menjadi orang-orang yang tampil menjadi pemenang. Bilang ke kanan kiri, engkau harus tetap tampil menjadi pemenang. Ya. Gak boleh kalah sama tante corona ini, kalau dia perempuan, atau om corona ini kalau dia laki-laki. Kita harus tetap tampil menjadi pemenang. Seorang bernama John Maxwell mengatakan begini, karisma membuat kita naik ke atas, tetapi karakter yang membuat kita tetap ada di atas. Ada banyak orang-orang yang jatuh karena karakternya enggak buruk. Masih ingat kita beberapa minggu yang lalu
seorang bupati dengan istrinya, karena tidak memiliki karakter yang baik, dia sudah dipilih oleh rakyat karena punya karisma, punya sesuatu yang ada dalam dirinya begitu luar biasa untuk dipilih. Tapi kenyataannya suami istri harus ditangkap KPK. Karena untuk menjadi kepala desa harus bayar sekian kepada bupati ini. Ya, di Jawa Timur ini. Jadi Bapak Ibu, karakter itu penting. Kalau engkau sekarang ini sedang menduduki posisi kedudukan ya yang baik, tetap harus jaga karakter supaya enggak jatuh. Ya kan? Banyak sudah berhasil usahanya, ya sudah punya banyak duit, karena karakternya kurang baik, kepingin punya istri 2. Ya. Sebelah rumah ada janda muda, janda kembang. Ya. Menurut kepercayaan enggak apa-apa, maksimal 4. Aduh, repot Bapak Ibu ya, repot sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau belajar seorang bernama Benaya bin Yoyada ini. Dia adalah orang yang luar biasa Bapak Ibu ya. Memang firman Tuhan tadi dikatakan bahwa dia tidak lebih dari triwiranya Daud. Ada namanya Ishibaal. Ya. Ishibaal ini adalah anak Hachmoni ya. Kemudian ada juga Eleazar, anak Dodo. Dan juga ini orang Manado ini, Dodo itu orang Manado ya. Talita Dodo itu, ya Dodo orang Manado ya. Oh Eleazar ini orang Manado ini. Satu dengan Pak Davi. Ada juga sama. Saya pernah bercerita ke anak-anak sekolah minggu tentang Triwira ini. Saya juga pernah berkhotbah tentang Triwira ini beberapa tahun yang lalu. Ya. Memang Benaya tidak lebih dari 3 orang ini. Tetapi Bapak Ibu, perhatikan baik-baik bahwa Benaya yang namanya adalah Benaya bin Yoyada, yang artinya adalah Allah yang membangun. God built, Allah yang membangun. Allah yang menetapkan dia. Allah yang membangun hidupnya. Makanya dia memiliki karakter yang luar biasa Bapak Ibu. Di mana sih sebenarnya si Benaya ini hidup? Dia dari Kabzeel, salah satu kota di Yehuda, dekat dengan tanah Edom, di tanah Negeb. Nah, ini ketutupan nih. Di sini Bapak Ibu dia tinggal. Ini Edom, ini ada tanah Negeb, mana ini? Nah di daerah sini nih, ada namanya Basel. Ya, di sini dia tinggal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa ayahnya dia? Dia ayahnya adalah Yoyada, seorang kepala imam di Israel. Kedudukannya tinggi Bapak Ibu. Kalau di sini, itu beliau ini adalah ketua sinode, ketua PGI. Yang sekarang ini siapa ketua PGI kita? Bapak Komar Gultom. Ya, kalau sudah namanya Gultom itu, pasti dia orang Papua. Oh bukan, dia orang Batak Bapak Ibu ya. Dia menangani semuanya, semua gereja yang tergabung di PGI, GSJA seluruh Indonesia, GBI seluruh Indonesia, GPIB, semua Pak Komar Gultom yang ngurus. Bahkan sampai rumah sakit Cikini, itu dia yang nangani. Percetakan yang literatur Kristen yang di bawahnya PGI, beliau yang ngatur. Nah seperti itulah Imam Yoyada ini, bapaknya si Benaya ini. Bapak Ibu, harusnya Benaya itu tidak menjadi prajurit. Harusnya dia jadi apa? Jadi imam. Sebab biasanya kalau namanya imam punya anak, itu pasti anaknya jadi imam juga. Masih ingat Imam Eli punya 2 anak laki-laki, jadi imam juga. Meskipun mereka imam yang jahat, namanya Hofni dan Pinehas. Harusnya Benaya ini, ya, ini Benaya bukan Benaya Prasetyo ya, ini kalau Pak Agung gabung ya. Harusnya Benaya ini jadi imam.
Tapi dia jadi prajurit. Saya yakin dia dididik oleh Imam Yoyada ayahnya dengan cara-cara yang begitu rohani. Saya yakin dia akan menjadi prajurit, bahkan tentara yang betul-betul memegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Hebat sekali ya. Bayangkan kalau anak saya Rekel ini jadi tentara gitu ya. Pasti dia adalah tentara yang baik. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa jangan membunuh. Kalau dia perang dia nggak akan pernah nembak. Jangan membunuh, jangan menyakiti. Ya, mungkin kalau dia bertemu musuhnya dia tidak akan tembak, justru dia doakan. Karena firman Tuhan bilang, kata papi saya, doakanlah musuhmu, berkatilah mereka gitu. Jadi diberkati. Gitu. Jadi kalau dia ditugaskan sana ke Papua, ke apa namanya Papua itu dulu OPM, sekarang apa? KKB, kelompok bermain. Bukan, ya, kelompok bersenjata. Mungkin Rekel kalau dikirim ke sana, kalau misalnya dia jadi tentara, ya, dia nggak akan perang. Dia mungkin mati konyol aja sana. Ya, orang mau sudah berhadapan, dia sudah tinggal kokang gini. Dia ingat kata papinya sebagai pendeta. Kasihilah musuhmu, berdoalah untuk dia dan diberkati. Dus, mati. Tapi Bapak Ibu, nanti kita akan lihat bahwa Benaya itu begitu luar biasa. Karakternya sebagai seorang tentara itu luar biasa. Mari kita lihat prestasinya apa sih Benaya ini. Ya, prestasi Benaya pada zaman Raja Daud itu apa? Yang pertama, tadi kita baca bahwa dia mengalahkan 2 pahlawan besar dari Moab. 2 pahlawan yang hebat. Siapa di sini yang pernah nonton film zaman tahun 90-an, Rocky, petinju itu? Wah, dia melawan Apollo. Dia diremehkan tapi dia menang. Siapa lagi? Yang lawan Rusia itu loh, Drago namanya. Dia menang. Ya, sama dengan ini. Mohon maaf saya nyari gambarnya Benaya perang nggak ada. Jadi saya cari ini gladiator. Ini yang main gladiator. Ya supaya menarik aja ya, supaya menarik aja. Yang kedua prestasinya apa? Dia membunuh singa dalam lubang pada waktu hari bersalju. Saya mau katakan Bapak Ibu, ini dia ini berkelahi, berperang di saat yang tidak tepat, di tempat yang tidak tepat, dengan musuh yang tidak tepat. Buruk semua. Singa. Terus berkelahinya di mana? Di sebuah lubang, salju lagi. Zaman dulu sudah ada salju, Bapak Ibu. Ya, sudah dicatat bersalju. Israel itu bersalju loh. Hebat. Kalau dalam bahasa Malaysia salji namanya. Ya, kata Upin Ipin salji, ya. Dia menang Bapak Ibu, ya. Dia menang. Kemudian apa prestasi yang ketiga? Menghadapi dan mengalahkan orang Mesir yang tinggi besar bertombak dengan tongkat. Ini hebatnya. Dia orang Mesir itu tinggi besar kayak Goliat, dengan bawa lembing atau tombak, dia hanya bawa tongkat. Lalu dia rebut lembingnya orang Mesir ini, dan dibunuh orang Mesir itu pakai lembingnya sendiri. Luar biasa. Inilah kehebatan Benaya Bapak Ibu. Prestasinya luar biasa. Ya. Oleh sebab itu perhatikan, karena prestasinya itulah, maka Benaya diangkat menjadi kepala pasukan Kreti dan Pleti di bawah Panglima Yoab, yang saat itu adalah menteri pertahanannya Daud, menteri pertahanannya Israel. Kreti dan Pleti ini apa? Kayak nama anjing ya Bapak Ibu ya. Pleti. Enggak, nanti Bu Selvi kalau punya anak anjing kasih nama Pleti aja. Kreti ini menurut penafsiran kelihatannya adalah orang-orang Kreta, dari pulau Kreta. Kalau Pleti ini adalah, Pleti ini bisa bukan diibaratkan ya, orang Filistin. Pleti ini orang Filistin. Dua pasukan ini adalah pasukan asing. Dan mereka itu adalah orang-orang yang menyerang Israel. Lalu si Benaya itu ditunjuk oleh Daud untuk menjadi kepala pasukan.
prajurit-prajurit asing yang bisa saja mereka membelot, bisa saja mereka berkhianat karena mereka tidak suka dengan Israel. Tetapi karena prestasi yang begitu luar biasa yang dilihat oleh Daud kepada Benaya ini, maka dia diberikan kepercayaan untuk menjadi kepala pasukan Kreti dan Pleti ini. Hebat sekali Bapak Ibu ya. Bukan Yoab yang dipilih, bukan Uria yang dipilih, tetapi Benaya. Karena prestasinya, maka dia menjadi kepala pasukan 30 orang yang mengawal raja. Kalau sekarang ini, mungkin dia berbintang 2, karena dia adalah komandan pasukan pengawal presiden atau pas pampres. Ya, yang dulunya Pangdam kita siapa nih? Pangdam Udayana nih? Maruli Simanjuntak ya. Nah, beliau adalah mantan Panglima Pas Pampres, pasukan pengawal presiden. Kalau ini Pas Pamra, pasukan pengawal raja. Bintang 2 minimal itu Bapak Ibu. Benaya itu luar biasa. Hebat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena keberanian, karena keluar biasaan Benaya inilah, maka Daud mempercayakan banyak hal. Nanti kita akan lihat lagi apa yang dipercayakan oleh Daud. Nah, di dalam kehidupan kita singkat saja karena saya hanya diberi waktu tinggal 15 menit. Kita harus memiliki karakter yang dimiliki oleh Benaya. Saya sebut ada 4K karakternya Benaya ini. Yang pertama Bapak Ibu, dia memiliki keberanian. Bilang supaya ingat, keberanian. Anakku Pak, karakter keberaniannya luar biasa. Oh ya, dia berani melawan saya, berani membantah orang tua. Bukan berani yang itu, ya, bukan berani yang itu. Tetapi Benaya berani menghadapi 2 orang yang sangat hebat dari Mesir. Dia bisa menghadapi singa di lubang bersalju, waktu itu udaranya bersalju. Dan dia bisa mengalahkan seorang raksasa yang besar. Ya, dari Mesir, yang raksasa yang 2 tadi dari Moab, maaf. Ya, luar biasa. Benaya memiliki keberanian yang luar biasa. Saat ini kita harus memiliki keberanian untuk menghadapi raksasa pandemi COVID-19. Dia punya senjata banyak sekali Bapak Ibu. Ya, senjatanya demam, batuk, pilek, sampai rasa dan bau pun hilang. Tuh, hebat sekali corona ini. Ya. Kita harus menang. Kita harus menjadi umat yang lebih dari pemenang. Keberanian bukan berarti orang itu tidak pernah merasakan takut. Keberanian adalah bagaimana dia bisa mengalahkan ketakutan itu. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang pramugari bernama Nicole Smith Ludwig. Dia ditunjuk oleh maskapai penerbangan di mana dia bekerja, Emirates, ya, untuk melakukan iklan bahwa terbang dengan Emirates itu akan lebih baik. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Dia berdiri di Burj Al Khalifah Dubai, sebuah gedung pencakar langit atau tower yang paling tinggi saat ini, yaitu 828 meter, hampir 1 kilo. Dia berdiri Bapak Ibu. Nih. Seorang wanita ini. Ya saya yakin karena dia loyal sama Emirates, mungkin dia juga diiming-imingin uang yang cukup besar. Tetapi untuk dia berdiri di 828 meter, siapa yang mau? Ya. Kemarin aja saya sama Jenis, sama istri saya, beli gas di sana, sebelahnya makam Keramat Batu Layar. Ada toko-toko situ. Kami biasanya beli di situ, kasihan gitu ya. Siapa sih yang mau beli di situ gitu, kalau bukan Pendeta Markus. Sebelahnya kuburan. Saya belinya itu jam 8:30, 9. Lalu ketika istri saya turun, ya sama Rekel, saya di mobil sama si Jenis. Jenis duduk di sebelah kanan. Ini kuburan Keramat. Persis lurusnya kuburannya Pak Tono, yang baru saja meninggal karena COVID. Saya gini, Jen,
tak kasih uang 1 juta. Kamu jalan melintas dari tangga ini, nanti saya jemput di tangga paling tengah sana. Berani enggak, Jen? Mana saya berani? Dia enggak berani. Kalau kamu berani, Jen, misalnya kamu berani, apa yang kamu lakukan? Saya noleh sih ke kiri, ke jalan, kan rame itu. Tapi kan jauh. Gitu. Enggak usah dah, mikir-mikir ini. Saya buka kacanya, Jen, enggak takut, saya enggak takut. Ya. Dia saya tantang untuk gitu aja Bapak Ibu, enggak mau. Ya. Tapi dia orang yang berani. Bukan karena uang saya yakin, bukan karena apa-apa. Tapi dia berani karena bisa mengalahkan ketakutannya. Ada banyak hari-hari ini orang-orang yang kalah dengan ketakutannya. Takut dengan hidupnya. Akhirnya ketakutan itu timbul berkembang dan akhirnya menjadi kekhawatiran, kecemasan. Akhirnya seperti orang yang percaya sama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau seperti Benaya, memiliki karakter berani menghadapi siapapun. Karena dia tahu siapa yang ada di belakangnya dia, yaitu Allah Israel. Bapak Ibu harus berani menghadapi segala sesuatu, bahkan masalah kesulitan. Karena siapa orang yang di belakangmu, siapa backingmu, itu yang harus kita mengerti. Yaitu Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Ya. Yang kedua Bapak Ibu ya, cepat saja. Karakter yang kedua adalah keteladanan. Keteladanan. Bapak Ibu, sebagai seorang pengawal raja, pasukan pengawal raja, maka setiap hari dia ada bersama-sama dengan rajanya, betul ya? Dia ada bersama dengan Daud. Dan dia selalu melihat bagaimana Daud menyelesaikan masalah. Bagaimana dia berharap sepenuhnya kepada Tuhannya. Coba perhatikan Bapak Ibu. Yang dilakukan oleh Benaya itu hampir mirip dengan yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama, Daud pernah berkelahi dengan singa, belum? Waktu dia mempertahankan domba-dombanya. Dia berkelahi dengan singa dan bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Daud ini merobek mulut singa itu. Benaya, dia lakukan. Dia membunuh seekor singa pada saat hari bersalju. Daud mengalahkan Goliat, raksasa yang sangat besar. Dengan pedangnya Goliat kan. Memang Goliat waktu itu jatuh tapi belum mati. Waktu kena ketepelnya si Daud itu. Masih geliang dia jatuh. Lalu Daud mengangkat pedangnya Goliat. Dan memenggal kepalanya Goliat. Sama yang dilakukan Benaya. Dia berkelahi dengan raksasa Mesir. Dia gunakan tombak raksasa itu untuk membunuh. Ya, membunuh pemilik tombak itu yaitu raksasa Mesir. Jadi dia tahu, dia meneladani kehidupan rajanya. Ya. Teladan yang seperti ini yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Kita lihat bahwa Daniel ketika dia ada di gua singa. Justru disitulah dia mengenal Tuhan dengan baik. Bukan ketika dia ada di Persia, dia dilayani oleh pelayan-pelayan raja. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego ada di dapur api, justru disitulah dia merasakan bahwa Tuhan itu menyertai kehidupannya. Saya percaya justru di tengah kesulitan-kesulitanlah Bapak Ibu akan melihat bahwa Tuhan itu dahsyat, amin. Tuhan itu berkuasa, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ada dalam kesulitan, mari kita akan melihat. Ada banyak kesaksian kemarin. Pak Markus mengalami kesulitan seperti itu. Keluarga Pak Paul, Bu Selvi seperti itu. Pak Suntoro mengalami begitu. Pak Davi. Dari situ saya mau contoh hidup orang-orang ini. Ya. Makanya Bapak Ibu, kalau saya melihat bahwa hubungan antara Benaya dengan Daud ini seperti hubungannya Timotius dan Paulus. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 mengatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.
Timotius meneladani kehidupan Paulus dan Paulus memberikan contoh yang baik. Keteladanan ini penting Bapak Ibu. Benaya meneladani kehidupan Daud. Dan saya yakin Benaya juga meneladani kehidupan Yoyada yang berserah kepada Tuhan sebagai seorang imam. Ya. Mari Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mau supaya kita lebih banyak untuk bertemu di dalam persekutuan karena di situ ada contoh, ada teladan yang kita bisa contoh. Sekarang ini kan ada banyak orang-orang yang lebih suka kongko-kongko, ngumpul-ngumpul, tertawa-tertawa karena membicarakan orang lain, kejelekan orang lain. Maaf, bahkan kadang-kadang suaminya pun dibicarakan di kumpulan itu. Atau istrinya pun dibicarakan. Yang sebenarnya tidak perlu dibuka. Itu kan kumpul-kumpul, yang kumpul-kumpul di, maaf ya saya enggak mengecilkan kumpul-kumpul di kafe dan sebagainya. Kalau kita kumpul-kumpul kan firman Tuhan yang kita bicarakan. Kumpul-kumpul bagaimana kita menghadapi kesulitan menurut firman Tuhan, kan seperti itu. Waduh, berarti Pak Markus ini mengajarkan kita untuk eksklusif dong Pak. Pilih-pilih teman, enggak Bapak Ibu. Kita perlu juga bergaul dengan orang lain, tapi tahu tempatnya. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Ada seorang ibu atau nyonya, dia tinggal sendiri karena suaminya kerja, anak-anaknya sibuk di luar. Lalu suatu kali pembantunya ini bilang, "Nya, ada loper koran, tukang loper koran." Kenapa dia? Mau minta tagihan. Ya buka pintunya, suruh tunggu ya di halaman. Nanti saya yang bayar. Bayar. Beberapa saat kemudian, "Nya maaf, ada Pak RT. Mau minta sumbangan 17-an. Oh ya, suruh masuk ke ruang tamu ya. Nanti saya kasih sumbangannya." Kira-kira siang, mau makan siang, tiba-tiba pembantu ini datang lagi, asisten rumah tangga ini datang lagi. "Nya, ada temennya nyonya yang biasa kumpul-kumpul bareng-bareng. Oh ya, suruh langsung ya ke ruang tengah. Atau mungkin langsung ke ruang makan. Sekalian makan dengan saya." Sore harinya ketika mungkin bel rumah berbunyi, dibukakan. "Siapa yang datang? Bi, Nya, Bapak sudah pulang dari kantor." "Sudah, langsung suruh ke kamar, saya tunggu di kamar." Ngerti Bapak Ibu? Kita harus bisa memposisikan. Jangan sampainya ada Pak RT, oh ya langsung ke kamar. Repot. Kalau Pak RT-nya kayak Pak Paul. Ya kan? Ganteng gitu, gagah gitu. Kalau Pak RT-nya kayak Pak Markus, Pak Suntoro, gitu. Pak Nelson gitu, ganteng-ganteng. Ya. Tahu menempatkan Bapak Ibu. Mari saya mengajak kita semua yang belum bergabung di Komsel. Ayo kita di Komsel. Di situ kita bisa membahas kebenaran firman Tuhan. Ada banyak hal yang kita bicarakan di situ. Mengenai kedahsyatan Tuhan, amin. Mengenai pertolongan Tuhan. Mengenai bagaimana Tuhan melepaskan kita dari segala kesulitan. Ya kalau Komsel, tempatnya berbeda. Kita bisa bergaul dengan yang lain-lain. Tetapi secara umum, mari kita letakkan porsi dan posisinya dengan tepat. Ya, porsi dan posisinya dengan tepat. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kira-kira Benaya pernah nggak melihat Raja Daud itu mengalami bagaimana dia bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya? Ya. Mungkin dia melihat sendiri atau dia mendengarkan cerita bagaimana waktu Daud masa mudanya ketika dia dilantik menjadi atau diurapi menjadi raja, Raja Saul tidak terima, lalu dia kejar-kejar itu si Daud sampai masuk ke Gua Adulam. Di sana dia kedatangan tamu, berapa jumlahnya? 400 orang. 400 orang ini mohon maaf, orang-orang brengsek semua. Orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dikejar-kejar piutang, orang-orang yang pesakitan-pesakitan datang kepada Daud. Karena mereka melihat Daud menjadi teladan yang luar biasa. Sebagian besar dari 400 pecundang ini, semuanya menjadi orang-orang yang hebat. Termasuk Sama, Eleazar, Isi Baal. Semuanya menjadi orang-orang yang luar biasa.
loyal, setia. Kenapa? Karena mereka melihat Daud, meneladani kehidupannya Daud. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita akan melihat teladan-teladan yang baik daripada kebenaran firman Tuhan. Mari kita orang-orang tua juga menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Kemarin waktu saya di KLU, ada seorang polisi, lumayan pangkatnya perwira menengah lah ya, Ajun AKP. AKP itu sebelum, kalau kompol itu kan mayor ya, dia kapten lah, sekarang kapten lah. AKP itu Ajun Komisaris Polisi. Nah, dia ngomong begini, kadang-kadang kita ini sering marahin anak kita, waktu anak kita enggak ibadah, sedangkan kita sendiri juga malas beribadah. Ya. Betul ya Pak Enes ya? Kita harus jadi contoh buat anak-anak kita. Bapak Ibu harus jadi contoh buat anak-anakmu. Dan Bapak Ibu adalah, kalau menurut saya berhasil. Ya. Buktinya kalau sekolah minggu itu rebutan mereka. Rebutan masuk linknya duluan. Karena kalau duluan itu, ayat hafalan duluan gitu ya, disebut-sebut gitu. Dan mereka tuh, kalau menghafalkan ayat begitu luar biasa. Nah, kita punya permainan baru. Wah, kemarin mereka senang sekali. Jadi kita ada kuis. Biasanya kuisnya itu saya tunjuk satu-satu. Sekarang kuisnya jawabnya pakai chatting. Wah, seru. Yang nomor 1 yang menang. Ya jelas lah, yang SMP yang menang ya. Kak Wendy, Noel, terus siapa lagi kemarin? Benaya Prasetyo. Ya. Yang mereka sudah gak boleh ikut, jadi seru gitu ya. Davis, Darren, Jeva, seru. Kayla bilang, kenapa zamanku dulu gak begitu sih Markus? Markus ini, ya udah masuk sekolah minggu lagi aja. Teladan dari Bapak Ibu untuk anak-anak itu luar biasa. Karena kita nggak ada bersama dengan dia terus. Pak Suntoro nggak akan dengan Noel, dengan Jacqueline, dengan Niklas terus Pak. Ketika nanti umur 18, 22, 23 mereka nggak tahu di Amerika atau di Australia atau di mana, Bapak nggak ikut ngintil terus. Tapi Bapak sudah memberikan teladan dimanapun kau berada, cari tempat ibadah. Beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi hendaklah kamu melakukan. Semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Di sini ada Greta tuh. Ada Greta tuh ya. Hai Greta. Ya, dia gabung di situ. Dia tahu ibadah itu penting. Ya. Waktu dia ada di terapung-apung di kapal pun dia bergabung, berusaha bergabung. Meskipun kadang-kadang dia juga mungkin ini belum mandi. Tapi dia berusaha bergabung. Ya. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya punya orang tua yang mengajarkan saya untuk ibadah itu prioritas. Istri saya ini, itu masih ada papa, mengajarkan bahwa ibadah itu prioritas. Saya masih ingat almarhum mama menyatakan begini, pamali buat mama, kalau pergi-pergi di hari Minggu. Enggak pernah pergi hari Minggu. Kalau misalnya acaranya Senin, mungkin Jumat atau Sabtu dia pergi. Supaya hari Minggu dia bisa ibadah. Hari Minggu tidak di jalan. Itu almarhum mama ajarkan kepada kita. Ibadah itu penting Bapak Ibu. Ya, ibadah itu penting. Yang ketiga, kesalehan. Benaya ini pasti orang saleh. Orang bapaknya imam kepala kok. Ya. Orang yang saleh hidupnya, orang yang kudus hidupnya, orang yang hidup saleh itu artinya hidup bergaul dekat dengan Tuhan. Pasti diberkati Bapak Ibu, pasti diberkati. Contohnya siapa? Nuh. Nuh ini adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Makanya dia, istrinya, ketiga menantunya, ketiga anaknya, bukan ketiga istrinya ya, satu istrinya. Mereka diselamatkan dari air bah. Justru orang-orang yang jahat itu semuanya mati. Nuh diselamatkan dari kematian kekal. Karena Tuhan masih punya banyak rencana atas kehidupan Nuh. Yang kedua karena Nuh ini adalah orang yang saleh, bergaul, akrab dan karib dengan Tuhan. Di dalam Amsal 20 ayat 7 mengatakan orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Amin.
Tapi gimana Pak, orang tuaku dulu meninggal belum percaya Tuhan. Mulai dari engkau. Kalau engkau bergaul akrab dengan Tuhan, engkau saleh di hadapan Tuhan, maka anak-anakmu dan cucu-cucumu nanti akan berbahagia seumur hidupnya. Katakan amin. Ya. Mari kita lihat Benaya. Bagaimana keturunannya dia. Di dalam 1 Tawarik pasal 27 ayat 5 sampai 6, di situ dikatakan bahwa Raja Daud biasanya itu mengganti pasukan, ya, yang pasukan yang 30 orang ini setiap bulan. Dan di bulan ketiga Benaya selalu mendapatkan kesempatan. Nanti baca Bapak Ibu ya. Nah, di dalam pasukan ini ya ada 24.000 orang yang juga digilir setiap bulan untuk ada di istana raja, istilahnya piket begitu. Nah, yang memimpin 24.000 itu siapa? Ini. Amizadab. Siapa dia? Dia adalah anaknya Benaya. Wih, pasukan 24.000 itu berapa kompi? Satu kompi itu berapa? 100. Satu batalion, sekian puluh kompi. Betul ya? Ini kalau 24.000 itu, mungkin ya, dia adalah Pangdam, Panglima Kodam. Betul ya Pak Enes ya? Iya, Pangdam itu beda dengan Polda. Kalau Polda itu di setiap provinsi ada. Kalau Pangdam itu, Pangdam Udayana itu menangani seluruh Nusa Tenggara, Bali dan Nusa Tenggara. Bali, NTB, NTT. Kira-kira dari Bali, NTB, NTT ada nggak tentaranya jumlahnya 24.000? Ada. Bukit Barisan itu biasanya di Palembang semuanya gitu ya. Kalimantan itu apa ya? Pangdam apa ya? Mula Warman dah. Terus Sulawesi itu Pangdam apa? Seluruh Sulawesi. Amizadab ini anaknya ini menjadi Panglima Kodam. Ya. Kakeknya imam kepala, bapaknya kepala pasukan pengawal raja, anaknya pasukan 24.000 orang prajurit. Siapa yang nggak mau seperti itu? Pak Suntoro punya 2 toko, nanti Niklos punya 8 toko. Kan bangga tuh. Saya sebagai hamba Tuhan menelurkan dia sebagai hamba Tuhan. Mungkin gereja yang saya rentai segini, mungkin dia nanti akan lebih besar lagi. Itu kerinduan saya. Pak Hendy apa? Pak Abdi untuk anaknya apa? Pikirkan sejak sekarang. Tapi sambil memikirkan contoh ini, Benaya ini. Hidupnya punya karakter. Tanamkan aja karakter kepada anak-anak. Kalau Mas Deren, bapaknya pegawai bank, Mas Deren yang punya bank nanti. Ya, iya, namanya Bank Deren. Bank Mas Deren, gitu aja ya. Ya kan begitu. Ah, ini ada ibu nih, ada Oma Kaila. Seneng kan Bu ya punya anak pegawai bank gitu ya. Oh, zaman dulu tuh senengnya kalau ada orang tua itu yang anaknya jadi pegawai bank itu, padahal cuma jadi teller itu. Seneng. Kerja di mana Nasir? Di bank. Wih, bank apa? Bank Samiun. Mas Darren seneng, bangga. Nanti lihat cucu-cucunya juga seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita akan memberikan keteladanan, kesalehan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat, karakter kesetiaan. Seperti bulan ini kita belajar tentang kesetiaan. Benaya adalah orang yang loyal dan setia Bapak Ibu. Kenapa begitu? Pada zaman Salomo, kalau nanti Bapak Ibu baca di 1 Raja-Raja, waktu Salomo memerintah menjadi raja, ya, si Daud ini kan masih hidup. Ya kan? Benaya itu dipromosikan. Bukan lagi menjadi pengawal 30 prajurit yang luar biasa.
tetapi dia diangkat menjadi panglima seperti kedudukannya Yoab. Karena Yoab sudah tidak memerintah lagi. Ya pastilah Daud bilang gini, Mo, panggilannya apa ya Salomo? Ya Mo aja. Mo, itu Benaya itu luar biasa tuh karakternya. Ikut papa itu lama sekali. Dan dia tidak punya track record yang jelek. Ya, dia tidak pernah cacat hidupnya. Dia loyal, dia saleh, dia berani. Dia terus ada bersama dengan papa. Papa kenal dia. Terus gimana Pak? Angkat dia jadi panglima. Ya pasti gitu kan? Pasti kan gitu. Akhirnya dia diangkat jadi panglima zaman Salomo Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena dia punya track record yang baik. Dia berkarakter. Lain dengan bapak ini. Yoab ini. Yoab ini kan zaman itu menteri pertahanannya si Daud. Dia tuh pernah melakukan beberapa tindakan yang buruk sekali. Karakternya enggak bagus. Karismanya boleh. Dia diangkat. Tetapi karena karakternya enggak bagus, dia jatuh. Saya ceritain sedikit saja. Di dalam satu raja-raja, pernah dikatakan bahwa ketika Daud memilih Salomo menjadi raja, tiba-tiba panglima Yoab ini Bapak Ibu, dia menelikung. Wow, kalau ada partai, dia pergi ke partai lain. Dia pergi ke salah satu anaknya Daud, namanya Adonia. Dia bilang, Adonia, kamu harus jadi raja, kamu yang berhak menjadi raja. Terserah deh Pak Yoab kan panglima, tenang, ada saya. Saya bisa nanti melakukan semuanya, kamu langsung ditahbiskan, diurapi menjadi raja. Benar Bapak Ibu, Adonia diangkat oleh Yoab menjadi raja. Ya, dia panggil seorang provokator namanya Simei. Simei ini yang suka memprovokasi gitu ya. Lalu dia panggil Imam Zadok namanya. Mereka lah yang mengurapi si Adonia ini menjadi raja Bapak Ibu. Wah, Daud marah. Dia panggil siapa? Dia panggil Imam Nathan dan Benaya. Dua orang ini dipanggil. Hari ini juga, lantik Salomo menjadi raja. Itu perintah saya. Akhirnya dua orang ini mengurapi, melantik Salomo menjadi raja Bapak Ibu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yoab pernah dikasih tahu sama si Daud. Yoab, Absalom anakku itu adalah orang yang paling kukasihi. Kamu boleh bunuh semua yang di sekitarnya Absalom. Karena Absalom waktu itu kan memberontak kepada Daud kan. Sampai Daud pergi kan, meninggalkan kerajaan, berpura-pura gila. Karena dia sayang sama Absalom. Tapi Yoab ingat, jangan pernah bunuh Absalom. Ada kesempatan dibunuh sama Yoab ini. Kayak apa marahnya Daud. Akhirnya Yoab seperti apa Bapak Ibu? Ketika Salomo dilantik menjadi raja, 3 orang itu dibunuh dan dihabisi oleh Salomo. Imam Zadok, Simei, Yoab, bahkan 4 ya, si Adonia dibunuh oleh prajuritnya Salomo. Mati dengan cara yang tidak baik. Yoab Bapak Ibu. Yoab punya karakter yang kurang baik. Tetapi Benaya, kalau Bapak Ibu baca semuanya, luar biasa. Dia menghasilkan keturunan yang luar biasa. Kenapa? Karena Benaya adalah orang yang loyal. Orang yang setia. Bilang ke kanan kiri, loyal dan setia. Ya, kita harus setia Bapak Ibu menjadi jemaat Tuhan. Setia beribadah, loyal kepada gereja di mana kita bertumbuh. Ya, setia di dalam melayani. Saya bersyukur Bapak Ibu ya. Hampir semua jemaat ini melayani semuanya. Ya. Saya bersyukur setia beribadah. Kalau komsel tuh hampir semua hadir, 100% hadir. Kalau doa hari Jumat tuh hampir semua hadir. Ya. Apalagi kalau Pak Henes, Pak Markus yang nyampaikan firman Tuhan, antusias,
duduk paling depan. Emang di GM duduk paling depan gimana caranya? Ya. Kita harus pertahankan kesetiaan dan keloyalitasan kita. Tuhan akan memberkati hidupmu. Ya, jaga karakter. Miliki determinasi yang baik. Ya, ketetapan hati untuk loyal dan setia kepada Tuhan. Loyal dan setia kepada ibadahnya. Tuhan pasti memberkati kita. Ayat yang terakhir. Mari kita baca sama-sama Amsal 20 ayat 6. 1, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saya Tuhan, saya mau setia. Ya, Bapak Ibu harus setia, kita semua harus setia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Menikmati perjamuan kudus maksud saya. Mari pemain musik, worship leader dan singers, silakan maju ke depan. Mari Pak Paul lagunya. Ada tempat yang mulia, ya, dan biarlah anugerahnya boleh tercurah. Boleh dimatikan dulu Om Paul, karena tulisannya terpotong ya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Bapa di dalam kerajaan surga, di depan kami sudah tersedia roti dan cawan perjamuan. Seperti apa yang Engkau perintahkan, bahwa kami harus melakukannya ini sampai Engkau datang kali yang kedua. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau memperingati kematian-Mu yang Engkau sudah kerjakan bagi kami, keselamatan yang sudah Engkau beri bagi kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami menerima roti dan cawan dengan hati yang kudus dan layak di hadapan-Mu. Kami mau menerima dengan sungguh-sungguh. Kami membuka hati kami Tuhan, dan biarlah Tuhan menjamah setiap kami lewat perjamuan kudus pagi hari ini. Berkati Bapak dan Ibu Suntoro yang akan melayani kami pada pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan mengalir atas setiap kehidupan kami ketika kami mengambil roti dan cawan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Ada yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu
Kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang sudah menerima roti dan cawan berdiri, katakan oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Kau sudah menerima roti dan cawan perjamuan. Peganglah roti di tangan kananmu dan angkatlah. Tuhan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Biarlah ini boleh menjadi peringatan akan kita. Sebelum kita memakannya, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Pindahkan cawan di tangan kananmu dan angkatlah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Menyembah Tuhan Bapak. Haleluya. Bersyukurlah buat Tuhan yang sudah menyelamatkan engkau. Haleluya. Bersyukurlah buat kasih-Nya yang sudah memberkati engkau. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat. Mari pertahankan karakter yang indah, yang baik di hadapan Tuhan. Dan lewat perjamuan kudus ini diteguhkan semua yang kau perbuat. Katakan haleluya. Haleluya. Diberkatilah kau semua oleh karena kuasa darahnya. Kuasa darahnya menyucikan dan menghapus setiap pelanggaran dan kesalahan kita. Tubuhnya yang terpecah dan tercurah itu menguatkan dan mempersatukan kita. Sampai saat ini kami boleh menikmati anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Tuhan, kiranya boleh kami pertahankan dengan sungguh-sungguh sepanjang sisa umur kami. Kami akan tetap mengasihi Engkau sampai Engkau memanggil kami kembali, Tuhan. Biarlah setiap persoalan-persoalan yang Engkau izinkan terjadi, kami boleh hadapi dengan keberanian, dengan kekuatan, dan kesalehan yang telah kami pelajari dari kebenaran firman Tuhan hari ini tentang teladan hidup seorang tokoh benaya di dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah dengan kekuatan dari Roh Kudus akan memampukan kami menjalani hidup kami sesuai dengan apa yang Engkau inginkan.
Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari di depan kami mungkin tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan yang akan membuat iman kami mungkin goyah. Tetapi Tuhan, dengan kekuatan yang Engkau berikan bagi kami sanggup untuk terus berkenan di hadapan Engkau. Kami mau Tuhan melihat keturunan-keturunan kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena hidup kami adalah hidup yang bergantung kepada Engkau. Berkati setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami sungguh dikuatkan, kami ditegur, dan kami diteguhkan kembali. Untuk kami benar-benar mengasihi Engkau lebih dari apapun di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk urapan-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Biar Engkau terus mengurapi dengan kebenaran-kebenaran, dengan urapan-urapan yang dari Allah. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita menerima doa berkat, kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan duduk Bu Selvi. Iya. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa komsel kita untuk hari Selasa Glory kita masih online ya, bersamaan dengan Give Ebenezer yang onsite di rumah keluarga Bapak dan Ibu Immanuel Diogenes Adu, atau yang lebih keren Bapak Henes Adu ya. Kemudian untuk gift atau komsel hari Rabu, yaitu Give Grace, akan diadakan di rumah keluarga Bapak Paul Narakaha ya, di BJK Perampuan ya. Untuk Give Hope nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Kemudian saya ucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Happy birthday to Emak. Emak hari ini ulang tahun. Mak, yang di rumah Mak. Ini Mak, anakmu Mak. Iya, emaknya Davis ulang tahun. Jangan dulu Om Paul. Nah, iya, kita lihat Emak ya. Emak itu namanya Ibu Satini. Jadi nanti kalau ada kuis-kuis, nanti saya tanya, namanya Oma Kaila itu siapa? Pasti nggak ada yang tahu. Namanya emaknya Davis siapa? Nggak, baru tahu. Dicatat ya, kalau perlu dicatat di Alkitab bagian depan. Mak, selamat ulang tahun Mak, Tuhan memberkati. Yang kedua, selamat ulang tahun buat Karen Hapo Nauli Purba. Ini di Surabaya. Semoga ikut ya di YouTube-nya, dan kita nanti juga berdoa untuk papanya Karen, Pak Purba yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Dan puji Tuhan ada kabar sedikit menggembirakan bahwa dokter menyatakan kelihatannya tidak perlu pasang ring. Karena tidak terlalu parah, hanya kerak saja. Semoga lewat obat bisa. Ya, saya bilang bukan cuma lewat obat, lewat kuasa darah Yesus itu sembuh. Ya, karena ini adalah momen yang terbaik buat Pak Purba, Bapak Ibu. Waktu beliau menyampaikan kepada saya itu, yang pertama kali dia sebutkan gini, ini mungkin Tuhan tegur saya untuk saya berhenti merokok. Saya sudah pernah tegur mental, mungkin Pak Enes sudah pernah tegur mental. Ya Tuhan yang tegur. Ya, ini adalah kesempatan Pak Purba untuk bisa lebih hidup sehat lagi. Yang berikutnya tanggal 9 September, selamat ulang tahun buat Christian Immanuel Kevin. Ini adalah putra pertama dari Pak Yosua dan Ibu Rani. Dan yang terakhir, makanya saya suruh ini yang terakhir ini ya, Jessica Immanuel Paula Adu ya. Ini adalah putri kedua dari Bapak Diogenes Adu, Pak Henes. Selamat ulang tahun ya. Saya susah panggil kamu Jessica itu. Ina, selamat ulang tahun Ina. Dan memberkati. Yang ulang tahun minggu ini langsung Pak Markus yang ngasih ucapan hebat. Ya, oke. Ada lagi Bapak? Sudah. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ada yang belum saya ucapkan selamat ulang tahun bulan September? Atau ada yang mau? Biar bulan Juli juga nggak apa-apa. Om Paul mau. Selamat ulang tahun Om Paul. Ya, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akan semakin setia kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Bapak Ibu terima berkat Tuhan. Engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Tuhan akan memperluaskan daerahmu. Anak-anakmu, cucu-cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya bahwa berkat berlimpah akan mengalir atas kehidupan kami. Segala mara bahaya malapetaka tidak akan pernah menyentuh kehidupan kami. Bahkan Tuhan akan memperluaskan daerah kami. Sebelum kami berpisah dan menerima berkat Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Mak yang hari ini dan juga Karen yang hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati panjang umur buat mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini untuk Pak Purba yang sedang terbaring sakit di sebuah rumah sakit di Surabaya karena ada gangguan di jantungnya. Dokter menyatakan bahwa perlu pasang ring, tetapi dokter yang lain menyatakan bahwa tidak perlu. Kami berdoa bersepakat siang hari ini. Tidak perlu pasang ring karena kuasa darah Yesus sudah menjamah Pak Purba. Tuhan sudah menjamah kehidupan Pak Purba dan beliau akan sembuh dan pulih dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya itu Tuhan. Kami nyatakan kuasa-Mu untuk kehidupan Pak Purba. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Mungkin ada di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Keluarga Pak Yafet dan Ibu Ica yang juga sekarang ini sedang isolasi mandiri. Tuhan juga akan pulihkan dan sembuhkan. Sehingga keluarga ini boleh mengakhiri masa isolasi mandiri dan beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati pekerjaan kami. Berkati mata pencaharian kami, usaha kami. Berkati keluarga kami. Berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami. Berkati setiap keluarga kami, bahkan keperluan pribadi kami. Tuhan sudah sediakan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini adalah minggu pertama. Jemaat-jemaat Tuhan membawa persembahan-persembahan persepuluhan mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang setia di dalam hal memberi. Karena kami tidak mau dibilang penipu Tuhan dalam hal memberikan persepuluhan. Kami mau memberi dengan sukacita, mengembalikan yang merupakan haknya Tuhan dan juga persembahan-persembahan khusus. Diberkatilah jemaat Tuhan. Buka tingkap langit Tuhan, curahkan berkat-Mu. Dan halau segala belalang pelahap yang coba menghabisi berkat-berkat yang sudah melimpah atas kehidupan jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh melihat setiap lumbung-lumbung kami dipenuhi dengan berkat-Mu. Tempat adonan kami dipenuhi dengan berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari mengangkat kedua tangan kita. Siang hari ini, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan,
Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku alam sukacita surga nyata